Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Langsung saja, sistem saraf ada 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu input sensoris, kemudian integrasi, dan yang terakhir adalah output motoris. 3 fungsi ini saling berhubungan. Untuk input sensoris sendiri itu merupakan penghantar impuls atau sinyal dari reseptor. Kemudian untuk integrasi di sini proses pengolahan impuls atau sinyal yang nantinya akan menghasilkan respons. Kemudian untuk output motoris yaitu penghantar impuls dari pusat pengolahan ke sel-sel efektor. Dimulai dari reseptor memberikan sinyal, kemudian diproses, kemudian akhirnya menghasilkan impuls yang nantinya akan disalurkan ke sel-sel efektor. Kemudian untuk bisa melakukan fungsi ini perlu suatu media, yaitu yang dinamakan dengan sel saraf atau neuron. Kemudian langsung saja ke selanjutnya, yaitu tentang sel saraf tadi. Sel saraf atau neuron yaitu fungsinya menghantarkan impuls atau sinyal dari reseptor ke pusat saraf dan meneruskannya ke efektor. Jadi dari impuls diolah tadi dari reseptor ke pusat saraf, kemudian dikembalikan lagi, diteruskan ke efektor. Ada 3 bagian penting dalam sel saraf atau neuron ini. Yang pertama ada yang namanya badan sel, di mana badan sel ini nantinya mengandung inti sel atau biasa kita sebut dengan nukleus dan sitoplasma. Kemudian ada yang namanya dendrit, yaitu serabut saraf yang bercabang-cabang, yang nantinya dendrit ini mempunyai fungsi menghantarkan impuls dari ujung akson neuron lain ke badan sel saraf. Sedangkan untuk akson sendiri merupakan serabut saraf yang panjang namun tidak bercabang. Akson ini nantinya berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel saraf menuju neuron lain. Untuk bisa lebih jelas, kita coba lihat gambar dari sel saraf itu sendiri. Jadi di sini ada dendrit tadi, 3 bagian utama, ada dendrit, kemudian ada badan sel, kemudian ada yang namanya akson ini. Akson merupakan serabut saraf yang memiliki selaput. Jadi dia memiliki selaput. Pada akson terdapat yang namanya selubung mielin yang terdiri atas sel-sel Schwann. Jadi dalam akson ada yang namanya selubung mielin ini. Di dalamnya ada sel Schwann. Selubung mielin berfungsi meningkatkan kecepatan pengiriman impuls. Kemudian di antara akson ini ada yang tidak punya atau tidak memiliki selubung. Tidak mempunyai selubung. Apa itu? Nah, ini nodus Ranvier. Sama seperti selubung mielin, nodus Ranvier berfungsi mempercepat jalannya impuls. Hanya saja dia akson yang tidak memiliki selubung. Kemudian dendrit tadi bercabang-cabang, kemudian badan sel berisi dari sitoplasma nih, dan ada nukleus atau inti sel. Kemudian di sini ada macam-macam neuron
dibagi menjadi 3 berdasarkan struktur dan fungsinya. Yaitu yang pertama ada yang namanya neuron sensoris. Yang kedua ada neuron intermediate. Kemudian yang terakhir ada neuron motoris. Mereka mempunyai nama alias atau biasa disebut gitu ya. Untuk aferen itu nama lain dari neuron sensoris. Kemudian interneuron itu nama lain dari neuron intermediate atau asosiasi. Kemudian ada neuron motoris, bisa disebut dengan eferen. Perbedaan dari ketiganya yaitu untuk neuron sensoris memiliki akson yang pendek, tetapi dendritnya panjang. Neuron sensoris memiliki fungsi membawa impuls menuju sistem saraf pusat. Kemudian untuk neuron intermediate berfungsi menghubungkan neuron sensoris dan neuron motoris. Dan neuron motoris cirinya memiliki dendrit yang pendek tetapi akson yang sangat panjang. Dan fungsinya sendiri membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Jadi kembali lagi, dimulai dari neuron sensoris, dihubungkan oleh neuron intermediate, kemudian dari neuron intermediate nantinya dari neuron motoris akan diberikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Cukup jelas saya kira, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.